Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam program Jejak Dakwah. Ya, dan alhamdulillah kita akan kembali menyimak dan mendengarkan dan menelusuri jejak perjuangan, niat dan pengorbanan di balik dakwah yang hari ini alhamdulillah bisa kita nikmati bersama. Ya, pada episode sebelumnya kita telah menyimak dan mengetahui kisah perjalanan dakwah salah seorang dai kita, yakni Ustadz Muhammad Thohar LC hafizahullah ta'ala, yang tentunya semoga kita bisa mendapatkan inspirasi dan juga termotivasi atas perjuangan beliau, ya, dari mulai beliau kecil ya dalam juga usaha beliau menuntut ilmu dan juga berdakwah ya hingga saat ini. Dan di episode kali ini atau episode lanjutan, insya Allah kita akan menyorot lebih dekat, yakni satu ikhtiar penting dalam perjalanan dakwah beliau, yakni dalam inisiasi media dakwah radio, yakni Radio Kita FM Cirebon di frekuensi 94,3 MHz. Sebuah media yang mungkin terdengar sederhana, namun telah menjadi sahabat setia umat ya ataupun kaum muslimin untuk wilayah kota Cirebon dan sekitarnya. Bahkan untuk layanan streaming ini kita menjangkau ke seluruh dunia, Masya Allah. Tentunya bisa dinikmati ya oleh para pendengar ya di rumah-rumah mereka, di perjalanan, ya bahkan di setiap ruang ya yang bisa dinikmati atau didengarkan ya, baik melalui frekuensi ataupun juga melalui streaming. Dan tentunya kita akan bersama dengan Ustadz Muhammad Thohar LC, dan beliau adalah salah seorang pendiri ya dari Radio Kita FM, dan sekaligus posisi beliau saat ini merupakan komisaris utama Radio Kita FM, yang tentunya beliau menginisiasi dalam berdirinya ya Radio Dakwah Kita FM ini. Dan kita akan mencoba menggali kembali ya bagaimana radio ya dipilih sebagai salah satu jalan dakwah. Ya, apa tantangan di masa-masa awal dan mengapa hingga hari ini radio dakwah ini tetap relevan dan perlu ya kita jaga dan kita peduli ya untuk terus ya menjaga keberlangsungan dakwah ini. Untuk itu kita akan bersama dengan Ustadz Muhammad Thohar LC, dan tentunya kita akan simak kisah yang tentunya semoga menginspirasi dan memotivasi. Kita akan sapa terlebih dulu narasumber kita di kesempatan kali ini, Ustadz Muhammad Thohar LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Jumpa lagi di Jejak Dakwah. Iya Ustadz, mungkin ya di Ramadan tahun kemarin saat tak terasa, Masya Allah ya kita akan menyambut bulan suci Ramadan ya di tahun 1447 Hijriah ini. Baik Ustadz, perlu kita ketahui bersama Ustadz, karena keberadaan dari media radio dakwah Kita FM ini tak terasa sudah hampir 2 dekade ataupun hampir 20 tahun lamanya Ustadz. Dan alhamdulillah Radio Kita FM masih istiqomah hingga saat ini dalam mensyiarkan nilai-nilai keislaman, dan tentunya ini satu hal yang patut kita banggakan Ustadz ya, dan patut kita apresiasi. Namun tentunya banyak yang belum tahu Ustadz terkait dengan bagaimana perjalanan dari Radio Dakwah Kita FM ini. Tentu kita ingin mengambil ataupun menggali kisah ya ataupun sedikit flashback ke perjalanan mungkin Ustadz waktu dulu menjabat sebagai Ketua Yayasan Nasional Ustadz ya di awal-awal tahun 2000-an. Dan tentunya kita ingin tahu mungkin yang pertama kali tentang kegelisahan ataupun kebutuhan umat ya yang mungkin Ustadz rasakan hingga akhirnya terlintas
oh kita perlu deh mungkin satu media ataupun akhirnya tercetuslah untuk mendirikan radio dakwah ini. Nah Ustadz, ini bagaimana tentang cikal bakal atau awal mulanya waktu itu ya, mungkin di sekitar tahun 2006 gitu Ustadz ya, tentang pendirian radio dakwah ini. Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ya, pertanyaan yang sangat bagus dan juga insyaallah akan memiliki hikmah yang sangat bagus, karena bagaimanapun juga kita teringat dengan jas merah. Jangan lupa sejarah, intinya begitu. Artinya penting sekali kita mengenal sejarah supaya untuk memotivasi ya kita sebagai generasi penerusnya untuk melangkah ke depannya. Nah, perlu diketahui bahwa dulu semenjak saya sekolah SMA kelas 1 di tahun 1987, di sana saya di SMA itu mengikuti yakni dakwah harokah istilahnya. Dulu zaman harokah, zaman pergerakan. Dakwah kita di Cirebon ini sembunyi-sembunyi ya pengkaderannya. Ada sehari, ada juga 3 hari, ya sesuai dengan jenjang pengkaderan yang ada. Namun itu sekali lagi awal-awal adalah di zaman harokah masih. Kemudian di tahun 1988 saya kelas 2 SMA sudah mulai masuk, yakni bakal cikal dakwah sunnah atau dakwah salafi ini masuk ke wilayah Cirebon. Dan kemudian teman-teman yang dulunya di zaman harokah itu sebagian besar untuk kemudian menerima dakwah sunnah atau dakwah salaf. Di tahun 1993, setelah 3 tahun saya lulus SMA, alhamdulillah saya kuliah di Madinah, di UIM, Universitas Islam Madinah, mendapatkan beasiswa penuh, dan saya masuk belajar di sana sehingga lulus di tahun 1999 Masehi, dan lulus dari Fakultas Dakwah wa Usuluddin. Kemudian sepulangnya dari kuliah, saya bergabung dengan teman-teman yang kebetulan di tahun 1993 sudah mendirikan Yayasan As-Sunnah Cirebon. Dan di tahun 2000 saya diangkat sebagai ketua Yayasan As-Sunnah Cirebon. Nah, di sanalah saya mulai semangat untuk berkiprah di lembaga ini, dan saya punya ide-ide pengalaman dari sebelumnya dikala dakwah ini sembunyi-sembunyi, maka masyarakat banyak menaruh kecurigaan, dan dari tempat ke tempat, dari masjid ke masjid pun seringkali diusir oleh masyarakat. Namun alhamdulillah, setelah memiliki yayasan dan berpayung hukum resmi, maka kami tinggal mengelola dan membesarkan Yayasan As-Sunnah Cirebon ini sebagai yayasan pertama yang ada di kota Cirebon yang berbasis
atau bermanhaj salaf atau ahlus sunnah wal jamaah. Nah, disinilah dikala saya menjadi ketua Yayasan As-Sunnah Cirebon di tahun 2000-an, kemudian saya punya ide ya bahwa ada dakwah yang paling efektif yang insya Allah tidak bisa dihalang-halangi oleh siapapun. Ya, yaitu ternyata dakwah melalui radio. Maka saya dengan kawan-kawan mulai merintis radio, yaitu awalnya adalah radio komunitas namanya. Yang tentu jangkauannya hanya sangat terbatas, sekitar 2,5 kilo atau lebih sedikit. Akan tetapi walau demikian kondisi yang terbatas itu dengan modal yang sangat minim, kami tetap eksis berjalan. Dan ternyata subhanallah nggak diduga ya, hikmahnya, pengaruhnya sangat besar. Banyak orang-orang yang tertarik untuk mendengar radio tersebut. Saat itu namanya Radio As-Sunnah. Dan akhirnya bahkan banyak para tokoh alim ulama yang turut juga memantau siaran radio ini. Karena dipandang lain daripada yang lain dakwahnya itu. Ya. Lambat laun banyak mereka yang simpati, banyak yang mereka peduli, bahkan tidak ragu-ragu untuk bergabung dengan radio komunitas tersebut, memberikan kepeduliannya, memberikan infak dan sedekahnya, sehingga mulailah semakin hari semakin agak lumayan berkembang, meningkat, dari peralatannya juga ya sedikit memadai. Setelah berjalan beberapa tahun kemudian kebetulan Allah takdirkan ada seorang donatur ya yang bertamu ke yayasan kita As-Sunnah Cirebon ini, dan alhamdulillah beliau senang sekali dikala diceritakan tentang program-program dakwah melalui radio tersebut, dan beliau dengan ikhlas memberikan sedekahnya 10 juta di tahun tersebut, sekitaran tahun 2003 atau 2004 dan sekitaran itu. Nah, dari situlah alhamdulillah dengan ada support dana 10 juta rupiah di tahun tersebut yang sangat berharga, tentunya masih berharga banget. Ya, kita sudah mulai langsung perkembangannya sangat lebih cepat lagi. Dan disitulah kita melalui media radio ini kita mengenalkan Yayasan As-Sunnah Cirebon di masyarakat, mengenalkan dakwah sunnah di masyarakat. Akhirnya ya, selama saya pimpin Yayasan As-Sunnah Cirebon ini berkembang dengan pesatnya sangat luar biasa. Kepedulian masyarakat, para donatur dari masyarakat begitu antusias sehingga tidak pernah Yayasan As-Sunnah ini berhenti dari membangun gedung. Selesai ini, bangun lagi gedung ini, bangun lagi gedung ini. Terus ya, tidak pernah berhenti membangun gedung-gedung, sarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pendidikan dari semua jenjang, mulai playgroup, TK, SD, MTS, dan Aliyah. Dan alhamdulillah ya, sekalipun saya sudah resign dari ketua yayasan di tahun 2017 ya, namun alhamdulillah ya, ini masih diteruskan perjuangan ini oleh kawan-kawan saya, dan sampai saat ini Yayasan As-Sunnah Cirebon sudah punya pendidikan atau sekolah tinggi ya,
yang mendapatkan S1 bagi mahasiswa yang lulus dalam menempuh pendidikan tersebut. Ini sangat luar biasa dan alhamdulillah yakni di sekitar 13 atau 14 tahun yang lalu kemudian saking banyaknya yakni apa istilahnya yang simpati dengan radio dakwah tersebut dan sampai suaranya ke Jakarta dan ke berbagai pelosok dan itu tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Ya, maka di tahun sekitar 14 tahun yang lalu ada donatur yang alhamdulillah peduli sampai yakni ngasih dana kepada radio kita ini sebesar yakni 800 juta rupiah, ya, uang yang tidak kecil, 800 juta rupiah untuk mengakuisisi ya radio yang ada yang kebetulan bangkrut dan kita akuisisi dan itu radio resmi ya, yang kemudian kita mulai berubah nama menjadi radio kita 94,3 FM dan sangat luar biasa ya, dari semenjak akuisisi itu malah melejit ya, sangat dikenal ya dakwahnya radio kita, bahkan TV Sunnah Cirebon ya, yang alhamdulillah akhirnya bisa ya berkiprah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan ya yaitu kontribusi untuk pencerahan bagi masyarakat. Dan alhamdulillah dengan tanpa diduga-duga dakwah sunnah terutama di kota Cirebon dan wilayah 3 Cirebon dan sekitarnya sudah mulai masyarakat antusias untuk menyambut dakwah sunnah ini yang padahal di tahun yakni 90-an masih sepi dan masih belum terdengar dakwah sunnah di Cirebon, apalagi di wilayah 3 Cirebon. Tapi sekarang di berbagai pelosok dimanapun wilayah kota Cirebon ini atau Cirebon dan wilayah 3 Cirebon ini atau Cirebon dan sekitarnya ini sungguh banyak sekali masyarakat yang sudah menyambut dengan senang hati dan menerima dakwah sunnah ini. Mudah-mudahan ke depan juga akan terus lebih melejit lagi dan berkembang lagi, dan tentunya ini semua sangat membutuhkan yakni kepedulian dari kita semua untuk membackup, untuk tentu membantu dalam hal yakni pendanaan atau fasilitas peralatan atau apapun dari acara-acara kegiatan yang diadakan oleh tim ya atau kru radio kita 94,3 FM atau TV Sunnah Cirebon. Apalagi Ramadan ya, di sana banyak sekali program-program kegiatannya. Ada yang disebut dengan apa itu takjil on road. Takjil on road. Takjil on road ya, Masya Allah ya, betapa semarak masyarakat ya kita bagi-bagikan takjil untuk mereka. Begitu juga ada pembagian atau tebar mushaf, terus apa lagi? Tebar air, air kurma, air minum, tebar kurma, tebar Quran ya, Masya Allah, segudang ya kegiatan yang diadakan oleh radio kita ini. Maka dari itu nunggu apalagi ya kalau kita tidak ikut mendukung program yang sangat mulia dan berkah ini. Dan itu insya Allah juga
sebagai amal jariah kita. Karena dengan radio dakwah ini, andai kata ada satu orang yang dapat hidayah dengan sebabnya, dan kita ikut andil membackupnya, maka kata Nabi, ini la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri na'am. Sungguh kata beliau, ya jikalau Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab dakwahmu, dengan sebab ajakanmu dalam kebaikan, maka sungguh kamu lebih baik ya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Kita tahu yang namanya unta merah saat itu sangat dicintai oleh orang-orang Arab, dan bahkan harta yang paling dicintai oleh orang-orang Arab yaitu unta merah. Nah, kita yang dakwah, kemudian dengan sebab dakwah kita atau kita ikut serta dalam membackup dakwah ini atau mendanai dakwah ini, maka kita pun mendapatkan pahala yang sama. Ya, kita akan mendapatkan pahala yang jauh lebih baik daripada kita mendapatkan unta merah. Itulah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Lalu sayang sekali kalau kita hanya berpangku tangan, masa bodoh, tidak peduli, ya, tidak ikut membantu kegiatan dakwah melalui radio kita 94,3 FM ini. Ya, demikian kiranya jawabannya, barangkali ada lagi. Iya Ustaz, kalau melihat dulu katanya Ustaz, sempat kita siaran awal itu di masjid Ustaz ya. Oh, iya. Tidak seperti sekarang, kita alhamdulillah diberikan kenikmatan bisa di studio, siaran di studio Ustaz ya. Berarti kan itu awal mulanya kita berawal dari kesederhanaan Ustaz ya. Mungkin apa Ustaz kira-kira mungkin visi misi Ustaz ke depan dari awal kesederhanaan ini terkait dengan peran Radio Kita FM ya dalam dakwah yang mungkin sebenarnya sekarang sudah banyak juga media-media dakwah yang lain gitu. Nah, namun tentunya mengingat 20 tahun yang ini waktu yang tidak sebentar Ustadz ya. Apa mungkin harapan Ustadz ke depan terkait dengan berkembangnya radio dakwah Kita FM ini Ustadz? Iya, betul sekali, saya teringat ya saat itu juga masjid kita masih kecil. Masih sangat sederhana sekali. Punya ruangan kecil. Nah, disitulah kami bertugas ya menyiarkan dakwah melalui radio komunitas saat itu ya, dengan visi dan misi tentunya ya, karena kita tahu ya kita berkewajiban untuk menyeru umat manusia ke jalan Allah, ke jalan yang benar ya, untuk dakwah. Dan dakwah itu adalah suatu kemuliaan yang sangat luar biasa. Allah sangat memuji, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah gerangan orang yang lebih bagus dalam hal perkataannya dari orang yang berdakwah, menyeru umat manusia agar taat beribadah kepada Allah dan dia sendiri beramal soleh, lalu menyatakan bahwa dirinya adalah orang Islam yang tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa. Allah memuji para hambanya yang berdakwah. Nah, disitulah yakni visi kami, walaupun sangat sederhana saat itu, ingin rasanya ya berkiprah untuk turut mengajak umat manusia ke dalam kebaikan, ke dalam Islam, ke dalam ketaatan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ya, harapan kami tidak lain ingin masuk surga dan ingin selamat dari azab neraka. Begitu juga bukan hanya untuk kami sendiri, tapi juga turut mengajak masyarakat agar juga bisa masuk surga dan selamat dari azab api neraka. Maka kiat-kiatnya atau misinya ya, kita tadi membenahi sedikit demi sedikit ya dari fasilitas, kemudian juga mengajak atau merekrut dai-dai yang insya Allah berkualitas untuk ikut juga menyampaikan ilmunya melalui media dakwah radio ini.
Dan ternyata ya dengan visi dan misi seperti itu, ya banyak sekali saya katakan dampaknya yang sehingga dakwah sunnah ini dikenal dan diterima oleh masyarakat, bahkan ya sampai-sampai ya istilahnya tidak lancang ya, memang fakta Yayasan As-Sunnah ini begitu maju dan pesat pendidikannya, ya banyak masyarakat mempercayakan pendidikan untuk anak-anaknya di Yayasan As-Sunnah Cirebon ini. Karena ya dari berbagai jenjang ada. Bahkan dari tingkat TPA, ya, tempat penitipan anak yang usia bayi itu sampai usia 2 tahun di TPA. Kemudian yakni ada namanya playgroup dari usia 2 tahun sampai 4 tahun. Kemudian TK dari usia 4 tahun sampai 5 atau 6 tahun. Kemudian SD kita sudah ada semuanya. Dari semua jenjang ya sampai perguruan tinggi ada juga. Maka dari itu ini suatu anugerah dari Allah dan taufik dari Allah, ya dengan seizin Allah, alhamdulillah Yayasan As-Sunnah Cirebon yang saya salah seorang dari ketuanya yang selama hampir 20 tahun saya menjadi ketua Yayasan Cirebon, dan alhamdulillah bisa mengantarkan lembaga yang kita cintai ini yaitu menjadi berkembang dengan pesat. Dan alhamdulillah di daerah-daerah juga yakni banyak yang istilahnya mendirikan lembaga-lembaga mengikuti jejak lembaga Yayasan As-Sunnah Cirebon ini. Semoga menjadi keberkahan terutama bagi para pendirinya dan para pejuang-pejuang yang turut andil membesarkan dakwah sunnah melalui lembaga Yayasan As-Sunnah Cirebon ini, dan bahkan di backup dengan keberadaan radio Kita FM. Ini yang sangat luar biasa. Baik Ustadz, nah terkait dengan radio Kita FM ya, walaupun sebenarnya ini ada peran ataupun inisiasi dari Yayasan As-Sunnah yang waktu itu juga Ustadz sebagai ketuanya, tapi mau tidak mau karena juga ini radio ini merupakan mendapatkan dukungan gitu ya dari umat, tentu ini kita asumsikan bahwa radio kita juga milik umat Ustadz ya. Lalu sebenarnya dari makna radio milik umat tersebut, nah bagaimana Ustadz seharusnya umat ya mengambil peran, mungkin mengulang dari apa yang tadi Ustadz sampaikan terkait dengan bahwa kita juga harus berkontribusi ya dalam dakwah, terutama salah satunya adalah dakwah di media ini bagaimana Ustaz? Iya, sangat betul sekali ya. Kita kembali kepada kehendak Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah pun menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya tidak mustahil di sana ada saudara kita kaum muslimin yang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah, menerima dakwah sunnah, menerima dan mencintai dakwah yang disampaikan melalui radio kita 94,3 FM ini, kemudian akhirnya mereka simpati dan peduli ya, dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada para donatur, para muhsinin ya yang telah memberikan sumbangsi, menginfakkan hartanya sehingga radio kita ini masih eksis sampai saat ini. Dan semoga juga yang belum berkontribusi mudah-mudahan terpanggil ikut andil dalam kiprah dunia dakwah ini melalui media dakwah dan media sosial. Insya Allah sangat efektif, dan insya Allah tidak akan merugi orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan berniaga dengan Allah. Tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah rugi apalagi bangkrut. Tidak, justru selalu beruntung dan beruntung di dunia dan bahkan di akhiratnya. Tunggu apa lagi kalau tidak segera kita yakni ikut peduli dengan mengeksiskan radio dakwah kita ini.
Iya, mungkin perlu kita angkat juga ya bahwasannya radio kita FM ya selain di frekuensi 94,3 MHz ya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, kita juga mengudara ya melalui live streaming di live.radiokitafm.com. Silakan ya Anda bisa mengakses streaming ini, insya Allah bisa diakses di seluruh dunia ya selama terkoneksikan dengan internet. Dan kita juga sedang merilis aplikasi juga yang insya Allah nanti lebih memudahkan ya, dan juga melalui media sosial ya. Kita juga sempat mengudara di satelit saat ya, dan alhamdulillah tentunya juga itu satu pencapaian yang cukup membanggakan ya, dan tentunya cukup signifikan ya dalam penetrasi dakwah. Dan juga saat ini kita juga Anda bisa menyimak konten-konten kita ya baik di YouTube ya ataupun di media sosial lainnya. Baik Ustadz, mungkin karena keterbatasan waktu Ustadz ya, ada pesan-pesan Ustadz ya untuk kita semuanya ya, baik kita yang mengambil peran di dunia dakwah ataupun kepada umat ya, terkait dengan bagaimana kepedulian kita dan juga partisipasi kita ya dalam penyebaran dakwah ini ya. Mungkin kita di media ini ya salah satunya adalah melalui radio dan televisi gitu. Nah, terkait hal tersebut mohon nasihat dan mungkin motivasinya Ustadz di akhir program ini. Iya, sedikit ya, karena saya sebagai istilahnya perintis atau bolehlah pendiri dalam masalah dakwah melalui radio ini, dan sampai saat ini pun saya masih jadi komisaris ya di radio, ya tentu sangat mendambakan sekali yakni jeripayah dan pengorbanan yang sudah dicurahkan ini menjadi keberkahan bagi umat, menjadi cahaya dalam kegelapan, dan menjadi penyemangat bagi generasi penerus yang menjadi aktivis atau sivitas dakwah sunnah ini. Di samping juga ya tentu jangan sampai berhenti sampai di sini, melainkan terus berinovasi, terus menjadikan dakwah ini berkembang sehingga yakni dirasakan keberadaannya oleh umat jauh lebih luas lagi, jauh lebih banyak lagi, dan jauh lebih maslahat lagi. Jangan sampai yakni turun semangatnya, jangan sampai pudar keikhlasannya, dan jangan sampai berhenti hanya karena tantangan dan rintangan yang dihadapinya. Berjuang ya sampai titik darah penghabisan di jalan Allah, membela agama Allah. Semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, ya, wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkanlah kami semua bersama para hamba-Mu yang taat, yang saleh, yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian harapan kami selaku yakni perintis dan pendiri radio kita FM ini. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz atas semangat ya, dan juga nasihat-nasihat serta motivasi ya untuk kita semuanya. Nah, dari perbincangan kita ya bersama Ustadz Muhammad Thahr LC Hafidhullah Ta'ala, beliau adalah salah satu pendiri ya dari mengudaranya radio kita FM ya di frekuensi 94,3 MHz ya, dan tentunya saat ini juga beliau menjadi komisaris utama di radio kita FM. Kita belajar ya bahwa di radio ini ya, ini bukan sekedar alat siaran saja ya, tapi juga merupakan amanah dakwah yang tentu harus kita jaga, dan kita juga harus bersama-sama memiliki kepedulian ya akan keberlangsungan ya dakwah tersebut ya. Mungkin jalan dakwah mungkin ada banyak ya, namun tentunya salah satu jalan yang diambil ya oleh radio kita FM adalah melalui media. Dan tentunya Radio Kita FM juga telah menempuh perjalanan yang cukup panjang, dan
perjalanan ini belum selesai ya, tentunya masih akan terus berlanjut, dan doakan agar kami semuanya ya tetap istiqomah, dan tentunya juga Anda semuanya bisa membersamai kami dengan dukungan terbaik Anda ya, baik itu support apapun ya bentuknya, dan juga terutama adalah doa ya untuk kami semuanya. Semoga apa yang kita simak ya dan dengarkan di kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan bisa memotivasi kita semuanya agar terus ya tidak pernah berhenti, tetap istiqomah ya dalam berjuang ya di dalam kita mensyiarkan nilai-nilai keislaman, dan tentunya mari kita dukung sepenuhnya dakwah di Radio Kita FM ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas kehadirannya, dan tentunya demikian saja untuk program Jejak Dakwah di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan kita insya Allah berjumpa di kesempatan berikutnya dengan pembahasan lain yang tak kalah menarik dan juga menginspirasi serta memotivasi kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.